Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita meneruskan kajian berkenaan dengan Alhamdulillah yang nomor 8, pemilihan mengenai Alhamdulillah itu berdasarkan yang paling dekat. Saya ukur dari yang paling dekat. Jadi dari yang pertama, kedua, itu yang paling mendekat dengan kita. Nanti mungkin agak menjauh gitu ya. Alhamdulillah yang ke-8 ini adalah kita mengucapkan Alhamdulillah pada waktu kita di tepi Araf. Jadi pada kondisi yang menyenangkan, kondisi yang sudah hampir masuk surga. Kalau Alhamdulillah yang nomor 7, da'wam biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhir da'wam alhamdulillahi rabbil alamin, waktu baru masuk surga gitu ya. Jadi mengkaji Alhamdulillah itu sebetulnya membuka rahasia yang insyaallah sangat bermanfaat bagi kita. Jadi yang nomor 7 ini berkenaan dengan perkataan Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Itu sering kita dengar kalau hari Jumat ya. Kalau saya juga sering baca itu ya. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kepada kami ya, pada saat ini di tepi Araf ya. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, seandainya wa ma kunna, dan tidak kami linahtadiya, kami akan mendapat petunjuk ya, jika tidak diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, laula an hadanallah. Di sini satu ayat sebelumnya ini yang membuka rahasia bagi kita ya. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan orang yang beriman dan beramal soleh, la nukallifu nafsan illa wus'aha, tidak kami membebani seseorang kecuali sebatas kemampuannya. Kita jadi berpikir ya, mengapa potongan ayat ini ada di sini? Padahal dalam kondisi yang sudah masuk, ya sudah mendekati surga ya. Ulaika ashabul jannah, mereka itulah penghuni surga. Hum fiha khalidun. Mengapa la nukallifullahu nafsan illa wus'aha? Ya. Jadi prinsip bahwa tidak dibebani seseorang kecuali sebatas kemampuannya, itu yang membuat kita masuk surga. Jadi kemarin kita sudah pelajari asal muasal daripada la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya.
Jadi ada 3 nanti kondisinya. Sebelum, ya, merupakan kekuatan hati kita, tekad kita, ya. Wa qalu sami'na wa ata'na, wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Tekad. Jadi kita semua berjanji mengikrarkan sami'na, aku dengar, kami tekuni, kami belajar, kami pilih, kami pilah-pilah, kami simpulkan. Wa ata'na, kami taati, Rabbana ghufranaka, mohon ampun sesuai dengan standarmu, Rabbana wa alaikal masir. Itu pada kondisi masih di hati, kan? Kalau ini kondisi keputusan, di mana keputusan itu menerapkan la nukallifullah nafsun illa wus'aha, menerapkan itu dan berhasil dan masuk surga, kan? Nanti ada satu lagi di dalam proses. Nah, seperti sekarang ini, ya, kita ini melaksanakan apa yang diperintah Allah kepada kita, menurut kita inilah sesuai dengan kemampuan. Nah, itu akan diperhatikan nanti jadi 3 periode. 1 periode tekad, ya. 2 periode pelaksanaan, dan 3 periode keberhasilan. Ya, nanti kita yang kedua, yang baru pertama dan ketiga ini, ya. Jadi kita kembali ulang sedikit pada waktu membicarakan surah Al-Baqarah ayat 284, 85, 86 itu kondisi kita, ya. Mari kita ulang sedikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Nah, kalau sudah dibuka oleh perkataan demikian, bahwa segala sesuatu di dalam kekuasaan Allah, ya. Wa in tubdu ma fi anfusikum, dan jika kalian menampakkan apa yang ada di dalam hati kalian, ini sudah mulai hati. Nah, mulai hati, semangat, tekad dan kesadaran, ya. Mulai hati, bertekad, ya, dan kesadaran. Di sini hati, tekad dan kesadaran, kemampuan kita, kemudian intervensi Allah Subhanahu wa taala untuk memantapkan itu, ya. Tuh. Wa in tubdu ma fi anfusikum, dan jika kalian menampakkan apa di dalam hati kalian, au tukhfu, atau menyembunyikan, yuhasibukum bihillah, apa yang disembunyikan di dalam hati Allah akan menghitung, ya, akan menghitung. Fayaghfiru liman yasha, maka apabila dia ingin mengampuni siapa saja, atau dan wa'adzibu may yasha, atau mengazab siapa saja, wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha kuasa atas segala sesuatu.
Jadi kita sudah punya hati, bisa kita tampakkan atau kita rahasiakan, ya. Tuhan akan mengampuni dia apa yang dia mau atau mengazab siapa yang dia mau, ya. Jadi pengertian itu bukan berarti kesewenang-wenangan Allah, bukan. Siapa yang memang mau minta ampun gitu kan, yang betul-betul bertobat dan sebagainya, maksudnya begitu, ya. Jadi jangan kalau gitu Allah semaunya gitu, bukan, ya. Kemudian masuk pada posisi menggodok iman kita, ya. Memantapkan iman kita. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Nabi Muhammad itu beriman kepada Quran, ya, yang datang kepadanya dari Tuhannya, ilaihi min rabbih. Kemudian wal mu'minun, saya sudah jelaskan, ya, mengapa wal mu'minun itu di belakang. Karena kita belajar Quran, paham Quran setelah Nabi Muhammad SAW. Dan ini bisa digandeng dalam arti bahasa, ya. Amanar rasulu wal mu'minun bisa. Tapi artinya jadi lain. Emangnya kita sejajar dengan Rasulullah, barengan belajar? Tidak. Setelah Rasulullah baru kita melalui sahabat, ulama, terus menerus sampai ke saat ini, gitu, ya. Kullun amana billah wa malaikah wa kutubihi wa rusulih. Ada 4 rukun iman, ya, kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, dan kepada Rasul. Mengapa qada dan qadarnya tidak? Ya kan? Ini bukan soal takdir, kan? Ini soal hati, ya. Bukan tidak dilengkapi, bukan. Ini soal hati. Soal hati, ya, yang dimantapkan, yang digerakkan oleh iman, oleh Allah, oleh malaikat, oleh percaya kepada kitab-kitab, oleh karena percaya kepada Rasul, gitu, ya. Kemudian la nufarriqu baina ahadim mir rasulih. Ini mulai kesimpulan sebetulnya. Tidak membedakan seorang rasul pun bagi kita, ya. Beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada Nabi Isa, beriman kepada Nabi Musa, dan seterusnya. Itu pesan bahwa misi rasul-rasul itu adalah ilahukum ilahu wahid, misi tauhid, ya. Nanti kita perlu pertahankan, ya. Tapi saat ini belum dibahas. Di awal-awal surah itu belum dibahas. Masih ingin memantapkan iman, memantapkan amal, ya. Nanti akan dibahas dalam menegakkan tauhid, ya. Tapi sudah diberi sinyal sekarang, diberi pelajaran, la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Kalau kita baca, nggak pernah menganalisa ngapain potongan ayat itu di sini, gitu, ya. Mengapa sih
rukun iman di sini bicarakan hanya 4. Itulah namanya belajar Al-Quran dengan ilmiah. Al-Quran itu sendiri mengundang kita bertanya sebetulnya. Ya. Nah, kalau kita tidak terlatih menanya, maka seperti hambar gitu. Baca itu seperti kayak gimana sih orang kosong gitu. Membaca tapi kosong. Gitu ya. Kemudian ini tekad ini bukan sepele ini. Waqalu, siapa yang ngomong waqalu? Kita. Siapa yang merintah? Kita sendiri gitu. Tapi nggak tahu tadi, kami nggak pernah ngerti itu. Nah sekarang harus ngerti. Kita yang berikrar. Makanya janji Allah tuh, kalau berjanji Allah kepada kita harus ingat janji Allah tuh kepada kita. Tapi ikrar kita, janji kita kepada Allah tuh harus diingat. Tidak mungkin kita paham dengan janji Allah tapi tidak tahu janji kita. Ya, janji Allah kepada kita oleh sebab janji kita kepada Allah. Ya, sebab akibatnya gitu. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Ya. Terhadap janji itu Allah tahu kita. Pertama, ya, seperti yang diceritakan dalam surah Thaha. Ya, kita lihat, ya, surah Thaha. Ya. Allah tuh tahu kita tuh pelupa. Ya, Allah tahu bahwa kita itu mudah sekali tidak taat, gitu, ya. Surah Thaha ayat 115. Ayat 115 ini mengenai Adam. Dan sungguh telah kami pesankan, Adam dipesankan jangan dekati pohon itu, gitu, kan? Gitu. Kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa dan kami tidak dapat melihat kemauan yang kuat padanya. Ya. Jadi sebetulnya dua hal yang satu. Wa laqad ahidna, sungguh kami menjanjikan ila Adam min qabl, sebelumnya, ya. Tapi fanasya, dia lupa dan walam najidahu arma. Jadi memanglah sudah watak kita dari nenek moyang kita karena lupa, ya. Fanasya walam najidlahu azma, ya, walam azma, ya. Dan lupa. Jadi pantas kalau Allah itu mengatakan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Nenek moyang kita tuh pelupa dan tidak punya kemauan, tidak dilihat adanya kemauan keras.
Jadi sebetulnya kita janji mengatakan qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa alaikal masih, itu merupakan suatu semangat, ya. Kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, itu ya. Enggak usah macam-macam kamu, pokoknya sebatas kemampuan kamu. Itu ya. Laha ma kasabat, ya. Bagi-baginya pahala apa yang kita upayakan, apa yang kita kerjakan. Wa 'alaiha maktasabat. Dan adanya siksa terhadap apa yang kita upayakan, ya. Upaya yang negatif gitu. Dan kesadaran kita doa tuh, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana gitu. Tuhan, janganlah kami dihukum karena lupa dan tidak taat gitu. Surah Taha tadi, Nabi Adam itu fanasia, lupa, walam najillahu azma. Nah, itu. Lihat kemauannya gitu. Kira-kira namanya nenek moyang akan berpengaruh pada kita. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Jangan, ya Allah, Tuhan kami, jangan bebankan kepada kami sesuatu yang sebagaimana Engkau bebankan kepada umat-umat terdahulu. Berat. Kalau umat Nabi Musa itu, kalau ibaratnya bajunya kena najis, baju, ya, baju itu digolongin, diambil, dipolongin. Kalau kita kan dicuci pakai air. Kalau umat Nabi dulu sebelumnya itu, kalau dia kena najis itu dipotong. Jadi kelihatan merasa berat, gitu kan? Tapi yang akan datang juga kita nggak tahu, gitu. Wala Rabbana wala tuhammilna, pakai sabdu ya, tuhammilna malak taqata nabi, yang jangan Rabbana, Tuhan kami, jangan Kau bebani apa-apa yang tidak ada kekuatannya bagi kami. Yang akan datang, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya. Maafkan kami, ampuni dosa kami, kasihani kami, anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ini lain ini. Jadi Engkaulah pelindung kami, tolonglah kami terhadap orang kafir. Kembali tadi ada hubungan dengan la nufarriqu baina ahadi mir rusuli. Nah, itu ya. Nah, sekarang tengah ini yang sedang berjalan ini, ya. Mari kita lihat surah Al-Mu'minun, ya. Kita lihat surah Al-Mu'minun halaman surah Al-Mu'minun surah ke-23 ayat 60, ya. 60, ada ayat 62 dulu, ya. Ada pernyataan, wala nukallifun nafsan illa wus'aha. Kami tidak akan membebani seseorang kecuali sebatas kemampuannya. Ini dalam proses, ya. Kalau tadi pernyataan Allah Subhanahu wa taala, prinsip bahwa pelaksanaan sesuai dengan kemampuan. Sekarang pelaksanaan nih, ya. Wala
nukalliful nafsan wala nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebani sebatas kemampuan kita. Tapi ingat, waladaina kitabun yantiqu bil haqq. Di sisi kami ya, ada catatan yang akan mengungkapkan yang sebenarnya. Wahum la yuzlamun, dan mereka tidak akan dizalimi. Ya. Sekarang kita merasa bahwa kita semampu kita, gitu kan? Tapi di sisi kami, di sisi Allah dan malaikat punya catatan mengenai apa yang kita lakukan. Misal orang yang punya penghasilan 1 juta, sehari 1 juta, dibandingkan orang yang penghasilan katakan 50 ribu sehari atau 100 ribu lah ya. Ini 1 juta, ini 100 ribu. Beban sama ya, kondisi umur sama persis. Tapi orang yang punya penghasilan 100 ribu itu, yang 100 ribu itu dihitungnya 1 juta 2,5%, berarti sekitar 25 ribu ya. Maka orang yang penghasilan 1 juta diinfakkan 25 ribu. Tapi yang punya penghasilan 100 ribu diinfakkan 25 ribu. Kira-kira yang mana? Yang berbohong. Yang penghasilan 100 juta, yang 1 juta. Itulah kemampuan. Kata kita, inilah kami punya kemampuan. Padahal orang penghasilan 1 juta dengan 100 ribu itu jauh berbeda. Tapi yang 100 ribu itu berani dia berkorban 25 ribu. Tapi yang 1 juta hanya menginfakkan 25 ribu. Ini sesuai dengan kemampuan kita. Nah itu di sisi Allah, waladaina kitabun yantiqu bil haqq wa hum la yuzlamun. Jangan main-main. Kalau kita dikurniai Allah Subhanahu wa taala lampu 100 watt, maka sinarnya harus yang 100 watt. Jangan lampu 100 watt tapi bersinar cuma 50 watt atau 25 watt. Ya, itu satu perbandingan pemikiran gitu ya. Nah, kita lanjut mundur. Tapi Pak, ya, orang-orang yang punya kesadaran yang tinggi, dia merasa kayaknya kurang, gitu. Merasa kurang rasanya gitu lah. Katakanlah seperti kita ini tausiah ya, tiap subuh kita tausiah, tapi rasanya di dalam hati saya kurang nih. Waktu yang saya berikan untuk tausiah ini kurang gitu. Kalau bisa tiap 5 waktu, itu perasaan kita seperti itu. Itulah ayat yang ke 60. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah, dan mereka yang memberi apa yang mereka berikan dengan hati penuh rasa takut. Jadi perasaan tuh yang 1 juta tadi, wah sudah 25 ribu, 100 ribu, kurang rasanya itu 200 ribu, 300 ribu, 500 ribu. Perasaan dia itu, kalau orang-orang yang seperti betul-betul mengharapkan
pertemuan dengan Allah, orang itu merasa kurang gitu ya. Mudah-mudahan kita punya perasaan seperti itu. Seperti kita nih, tausiah subuh tiap subuh nih, rajin tiap subuh nih, komitmen kita. Rasanya kurang ya. Kalau bisa habis maghrib, kalau bisa habis isya, habis zuhur, habis asar. Nah, itulah namanya orang yang hatinya penuh ketakutan. Takut kalau bertemu dengan Allah nanti rasanya malu kita, karena Allah punya catatan gitu ya. Mungkin terbayang oleh kita kan ya. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim yarji'un. Sesungguhnya kepada Tuhan kami akan kembali. Takut ya. Makanya orang seperti itu ulaika yusari'un, mereka itu bersegera fil khairat, dalam berbagai kebaikan. Segera, kalau ada uang tuh langsung dia perlu infak ini gitu ya, tidak berkeberatan gitu ya. Wahum laha sabiqun, dan mereka terhadap kebaikan itu berlomba-lomba ya. Yang terakhir, satu kesimpulan yang terakhir Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan kita termasuk orang yang hati-hati ya. Ayat 57 ya. Innalladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sungguh orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya, mereka sangat hati-hati. Mudah-mudahan kita menjadi orang seperti ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.